Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-12 Ester dan Mordekai. Senin 18 Desember di hadapan pengadilan asing. Pada akhirnya, setelah kejatuhan Babel dan kebangkitan Media Persia, banyak dari orang Yahudi kembali ke tanah leluhur mereka. Tetapi tidak semua kembali. Beberapa orang menetap di tempat di mana mereka tinggal selama satu generasi atau lebih. Dengan latar belakang ini, kita memiliki sedikit konteks untuk cerita Ester. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, disinilah cerita Alkitabiah ini dimulai, di mana kekaisaran Persia yang memerintah. Dalam pasal 1, Ratu Wasti tidak disukai oleh raja, dan ini menuntun raja itu mencari ratu yang lain, seorang yang akan menggantikan Ratu Wasti yang tidak lagi disukai. Dalam konteks inilah Ester dan pamannya Mordekai muncul pertama kali. Bacalah Ester 2 ayat 1-9. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini tentang situasi dari Mordekai dan Ester? Kelihatannya sebagai pegawai kerajaan, Mordekai bekerja di pintu gerbang istana dan tinggal di kota Susan dengan anak angkatnya atau sepupunya Ester. Karena posisi dan tempat tinggal mereka, mereka pasti tenggelam dalam budaya Persia. Paling tidak, ini adalah alasan mengapa Ester dipilih untuk dihadapkan kepada raja. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Bacalah Ester 2 ayat 10 dan 20. Apakah yang sedang terjadi di sini dan mengapa Mordekai memberikan perintah seperti itu kepada Ester? Walaupun ayat ini tidak memberikan alasan yang jelas, tidaklah sukar untuk menebaknya. Kita akan lihat sebagai orang asing di sebuah kebudayaan dan agama asing, mereka bisa saja dimusuhi. Dalam hal ini, mereka berlaku bijak dengan merahasiakan latar belakang bangsa dan keluarga mereka. Situasi apakah yang Anda dapat pikirkan yang mana sebaiknya tidak berterus terang tentang iman kita? Atau haruskah kita jangan pernah lakukan hal tersebut? Jika tidak bisa, mengapa? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, di latar belakangi ketidaktaatan Ratu Wasti kepada Raja Ahasweros di dalam Ester pasal 1, para penasihat kerajaan menyarankan agar supaya raja mencari pengganti dari ratu tersebut. Maka apa yang terjadi? Diadakanlah seleksi untuk mencari calon permasyuri bagi raja. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, apa yang terjadi? Mordekai, anak dari saudara ayah Ester, mencalonkan Ester, yang adalah Hadasa, untuk mengikuti akan seleksi tersebut. Dan ini bukan hal yang mudah bagi Ester, karena ia berstatus sebagai budak sekaligus tawanan. Ditambah lagi ia keturunan bangsa Yahudi, bukan orang Persia, bangsa jajahan dari Raja Asweros. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh Ester? Ia harus merahasiakan latar belakang kehidupannya, sebab jika raja tahu, resikonya sangat besar, bahkan hukuman mati. Dan kalau kita lihat di dalam Ester pasal 2, ada proses karantina untuk penyeleksian ratu dari Ahasweros ini. Banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester 2:8. Di sini Ester diajari bagaimana ia harus bertutur kata dan berperilaku. Secara pemikiran manusia, Ester tidak mempunyai harapan dan masa depan, karena ia yatim piatu, dan bahkan lebih mustahil lagi dia bukan dari orang Persia, melainkan dari orang Yahudi. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena campur tangan Tuhan sajalah. Pada akhirnya Ester terpilih menjadi permasyuri raja di dalam Ester 2 ayat 17. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa pengangkatan Ester menjadi permasyuri raja adalah bukti betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Tuhan memilih Ester? Karena ada maksud Tuhan bagi orang-orang yang sementara ditindas oleh bangsa Media Persia. Ester dipilih karena ia mempunyai ketaatan dan kerendahan hati. Dan karakter inilah yang membedakan Ester dengan gadis-gadis yang lain. Sekalipun setiap gadis yang mendapat giliran masuk menghadap raja mempunyai hak meminta apa saja untuk dibawa masuk ke istana, tetapi Ester mengikuti ketentuan yang ada. Ester 2:15 menyatakan ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja. Ketaatan Ester ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Bukan hanya dari semua orang yang melihat timbul rasa kasih sayang, namun Raja Ahasweros tersentuh hati setelah melihat Ester. Dari cerita kita pada saat ini dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah dapat melakukan perkara-perkara mustahil di dalam kehidupan kita. Belajar dari pengalaman Ester,
dari yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak terpandang, yang tidak dikenal, digunakan Tuhan untuk menyampaikan misinya, baik kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang masih tetap tinggal setelah penawanan, dan bagi kerajaan Media Persia tersebut. Allah menghendaki supaya semua memperoleh keselamatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami digunakan Tuhan untuk menyampaikan akan pekabaran misi kepada setiap orang. Kami mau belajar dari pengalaman Esther. Gunakan kami Tuhan sebagai alat-Mu menyampaikan akan kabar baik kepada setiap orang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.